Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda qasabi ummati falahu ajrun yaqsali. Wa qala aidan balighu ani wa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita, masih cinta kepada kita, masih diberikan kekuatan untuk apa? Menjalankan perintahnya. Apa itu perintahnya Allah, Pak? Beribadah, bersujud kepada Allah. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan, yaitu sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah di rumah Allah. Ini perintah Allah. Sholat ini adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada nikmat yang paling terbesar. Tidak semua orang dipilih, Pak, untuk nikmatnya dia sudah. Tidak semua orang diberi nikmat seperti ini, Pak. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum diberi nikmat seperti ini, yaitu beribadah pada Allah. Ini, Pak, salah satunya nikmat yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, hingga kita umatnya yang insya Allah istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah dari beliau dan akan diberikan insya Allah syafaat kepada Nabi Muhammad pada kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ini ingin mencari kebahagiaan. Ingin dia mencari kebahagiaan. Setiap manusia ini ingin sukses, ingin jaya. Dia pengen tahu bagaimana ia mencari kebahagiaan. Setiap manusia, Pak, ingin cari kebahagiaan. Dia coba-coba ingin mencari kebahagiaan di satu tempat, tidak ketemu dia. Di suatu negeri, di suatu kampung, di suatu kota, ingin mencari kebahagiaan. Nah, ini manusia, Pak. Kadang-kadang manusia ini ingin mencari kebahagiaan itu dengan caranya sendiri. Kadang manusia dapat dengan cara dia sendiri ingin mencari kebahagiaan ini, kadang-kadang dapat dia ingin kebahagiaan itu, Pak. Tapi hanya kebahagiaan dunia. Hanya kebahagiaan dunia yang dia dapatkan, tapi tidak kekal. Sementara yang dia dapatkan. Kadang jarang manusia ini memikir kebahagiaan akhirat. Tidak ada di pikiran mereka manusia ini di zaman sekarang ini memikirkan bagaimana kebahagiaan kesuksesan di akhirat itu gimana caranya. Nah, dipikirkan hanya kebahagiaan jahilnya aja, Pak. Kebahagiaan dunianya aja. Dengan harta manusia bisa bahagia, ya kan? Dengan pangkat jabatan katanya bisa bahagia. Padahal itu nggak ada. Tipu-tipu aja. Dengan harta, dengan pangkat, dengan kepopuleritasan itu orang bahagia itu hanya sementara 60-70 tahun. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan yang hakikat, Pak, di dunia dan di akhirat. Di mana Allah letakkan kebahagiaan manusia dan jin bahkan, Pak? Hanya dengan amal agama. Hanya dengan amal agama. Tapi sekarang manusia
Kebanyakan mencari kebahagiaan itu bukan cara Allah, dengan caranya sendiri. Maka tidak akan dapat dia kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bisa dapat di dunia, tapi itulah dunia. Dunia itu hanya tipu-tipu saja. Kecil di mata Allah, ini kecil, Pak. Bahkan kalau kita pergi ke planet, Pak, dunia tuh kalau dilihat dari planet Saturnus hanya sebesar debu aja, Pak. Yang di dalamnya ini adalah kita. Allah. Inilah dunia, Pak. Bagaimana dunia ini di mata Allah, di hasilnya Allah. Itulah dunia yang setiap hari kita kejar-kejar, yang setiap hari kita risaukan, kita cari bagaimana dunia ini kita dapatkan. Itu dunia, Pak. Hakikat dunia ini bukannya di seluruh dunia. Isi dunia ini adalah hakikatnya dunia ini adalah dunia. Uang itu dunia, harta benda itu dunia, mobil, rumah, apapun itu dunia. Ini kan tanah, hewan, semuanya ini itulah dunia, Pak. Nah, itu yang manusia saat ini yang dikejar-kejar sama manusia itu. Maka saya katakan dunia ini ya di mata Allah tidak ada harganya. Diobral, Pak, dunia. Dunia ini diobral, ke seluruh manusia ini diobral. Karena murah, Pak. Makanya lihat orang-orang kafir kaya-kaya, Pak. Karena hari-hari itu orang kafir tuh dunia, cari uang. Semangat kerjanya semangat, Pak. Makanya kaya-kaya orang kafir. Karena apa? Allah obral. Itulah dunia. Tidak ada nilainya di mata Allah. Nah, inilah ulama kami katakan. Saya pernah dengar ulama katakan ini kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia itu hanya dengan amal agama aja. Itu dunia dan di akhirat, Pak. Kebahagiaan itu bukan hanya di dunia aja, dan di akhirat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagaimana ikan, Pak. Ikan ini kebahagiaannya ada di mana? Hanya dalam air. Coba-coba ikan meloncat dari air, Pak. Keluar dari air. Dan akan binasa, Pak. Sebagaimana cacing, kebahagiaannya ada di mana? Ada di dalam tanah. Cacing itu bahagia karena fitrahnya udah ditetapkan sama Allah di dalam tanah. Sebagaimana ikan bahagia dalam air, udah Allah fitrahkan ikan dalam air. Begitupun manusia. Di mana letak kebahagiaan manusia itu hanya dalam amal agama. Orang kampung amal agama bahagia, Pak. Orang kota amal agama bahagia. Orang susah, orang kaya amal agama bahagia. Tapi kalau orang kaya tidak amal agama, sengsara dia, Pak. Kayaknya itu 60-70 tahun. Sebentar, Pak. Hitungan akhirat itu kita tinggal di dunia ini hanya 1,5 jam. 1,5 jam aja hitungan akhirat. Sebentar. Nah, inilah yang manusia saat ini, zaman saat ini yang dikejar-kejar itu ya dunia. Kami ini belajar bagaimana, bukan kami menafikan dunia, Pak. Bukan. Kita ini memang hidup di dunia. Dunia ini bagi kita ini kita anggap hanya keperluan aja. Nah, ini yang kita pelajari, bagaimana dunia ini hanya keperluan. Seperlunya kita perlukan. Apa perlu? Kita perlu, Pak. Perlu motor kita perlu mobil, perlu uang, perlu makan, perlu minum, itu perlu. Tapi setelah itu banyak manusia setelah dapat keperluannya itu dijadikan maksud. Nah, ini banyak, Pak. Udah punya motor 1 pengen 2, punya mobil 1 pengen 2, punya harta yang udah banyak udah cukup tambah lagi simpan. Nah, ini bahkan lupa dengan Allah, lupa dengan agamanya. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Benar ya Allah. Makanya dunia ini kami belajar bagaimana hanya keperluan saja. Maksud kita apalah? Maksud kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah agama. Bagaimana kita mempunyai iman. Iman ini akan dibawa ke akhirat nanti. Nah, ini bukan kita kata munafik ini, ini orang perlu ada apa, nggak perlu dunia, nggak, bukan, hanya kita keperluannya. Jangan dunia ini dijadikan maksud. Ulama katakan dunia ini genggam, Pak, dalam tangan kita. Cukup akhirat, cukup agama dalam hati kita. Inilah manusia yang bahagia. Karena kebahagiaan manusia itu bukan dalam harta, Pak, tapi dalam hati. Nah, ini kita harus pelajari gitu. Saya di sini gak belajar bagaimana, bukan menafikan dunia, bukan. Hanya keperluan saja yang kami ambil. Maksud kami adalah akhirat, kampung halaman kita akhirat. Karena Allah ciptakan dunia ini untuk manusia. Manusia diciptakan bukan untuk dunia, Pak. Manusia ini diciptakan untuk surganya Allah. Kenapa Allah ciptakan surga? Kenapa Allah ciptakan neraka? Itu tempat manusia nanti, Pak. Kan Allah di dalam Quran katakan
Api neraka ini terbuat dari batu dan manusia. Bahan bakarnya itu Pak, Masya Allah. Nah, ini yang kita bagus dipikirkan bagaimana. Nah, jadi kebahagiaan itu hanya dengan amalan jamaah. Bagaimana caranya Pak? Allah sudah turunkan kekasihnya. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Ini contoh suri teladan yang harus kita ikuti. Tiada lain Pak, tiada yang lain yang kita harus ikuti. Bukan hawa nafsu kita yang kita ikuti, tapi ikuti cara Nabi. Manusia sekarang udah banyak mengikuti hawa nafsu yang selalu dihantui dengan iblis. Mencoba-coba ingin seperti ini, ingin begini, hidup dengan cara begini, banyak Pak. Kita lihat kayak di Jakarta aja banyak Pak. Pola hidup manusia aja sekarang udah banyak mengikuti hawa nafsu. Coba kalau kita hidupin pola hidup manusia ini dengan cara Nabi, insya Allah Pak bahagia, sehat, jaya, sukses. Karena di balik sunnah ada kekuatan, kebahagiaan, kejayaan. Ini yang manusia banyak tinggalkan di zaman sekarang. Kenapa? Orang berpikir sunnah itu nggak ada nilainya. Banyak guru-guru kita waktu zaman saya sekolah Pak ya. Zaman saya sekolah ini sunnah ini ya nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan katanya. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ini pemahaman ini yang disuntikkan dari orang-orang sekolah. Karena kalau ulama katakan ini Pak, sunnah ini kalau ditinggalkan rugi Pak. Rugi buat diri kita. Karena sunnah ini Masya Allah. Di balik sunnah ini kekuatan, kesuksesan, kebahagiaan. Nabi itu Masya Allah. Hidupnya nggak ada pernah sakit. Sehat. Nggak makan 3 hari ini sehat. Sampai diganjel perutnya, lapar, sehat. Puasa kita aja. Orang puasa kalau lapar itu banyak sakit. Tapi kenyataannya apa? Sehat. Nah, ini Nabi. Pola hidup Nabi lah yang kita harus. Makanya sekarang sunnah ini udah dianggap asing sekarang. Di zaman sekarang ini, di akhir rusaknya zaman ini udah dianggap aneh. Makanya Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya mengatakan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu miyati sahih. Nabi yang bicara Pak. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku di kala rusaknya umatku. Kapan itu rusak Pak? Padahal Nabi bicara 1400 tahun yang lalu. Nabi bicara 1400 tahun yang lalu nih. Kita belum ada Pak. Tapi Nabi berkata ini untuk siapa? Untuk umatnya nanti. Di kala rusak umat itu kapan ini? Karena sebaik-baiknya zaman pada saat itu zaman para nabi dan sahabat. Seburuk-buruknya zaman ya inilah kita. Dan Nabi barang siapa mengamalkan sunnahku di kala rusak umatku, istiqomah sampai akhir hayat Pak, maka pahalanya 1 mati orang syahid. 1 orang mati syahid ini kira-kira gimana Pak jaminannya dari Allah? Surga. Bahkan ulama katakan 100 mati syahid. Nah, ini orang, makanya doktrin orang-orang yang dalam sekolahan itu ya, sekolah-sekolah biasa kan, sekolah-sekolah apa namanya, itu sunnah itu begini biasa, jangan ini itu pemahaman yang rendah Pak. Gara-gara orang bilang sunnah ini tidak apa-apa, nggak dikerjakan nggak apa-apa, orang jadi malas mengerjakan karena tidak apa-apa. Betul. Padahal di balik sunnah itu Allah katakan Nabi banyak itu keuntungan Pak kita menjalankan. Makannya aja orang Islam Pak, makan orang Islam dengan duduk dengan pakai tangan kanan ini ibadahnya Masya Allah Pak pahalanya. Tapi banyak orang meremehkan dengan masalah makan. Makanya orang di zaman sekarang ini memikirkan pola hidup mereka tuh dengan cara mereka sendiri, bukan cara Nabi. Bukan cara Nabi. Bahkan banyakkan umat muslim mengikuti kehidupan mereka itu dengan cara orang kafir Pak. Udah terjadi di mana-mana udah terjadi. Bukan di Jakarta aja, bahkan di putaran kampung juga banyak. Banyak orang membuat di Jakarta saya lihat orang kaya. Nah, kita mah orang-orang miskin lah, menengah ke bawah lah. Mudah-mudahan Pak biar nggak dihisap terlalu banyak kita masuk surganya nanti. Orang kaya itu Masya Allah. Dia buat satu hajatan, walimah. Dia undang orang-orang besar. Pada saat walimah ada pesta besar itu, cuman 10 bangku Pak yang dibuat di situ. Dihilangkan sunnah itu Pak. Tidak ada, bangku hanya 10, sisanya berdiri. Persemanan udah ada semua tuh. Inilah kadang-kadang. Ini cara siapa yang mereka buat? Contoh siapa yang mereka ambil? Kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang terjadi di zaman sekarang Pak. Makanya Masya Allah, bersyukur Pak kita membelajar. Kita nih belajar bagaimana nih kita. Kenapa sih ini ada orang-orang jamaah seperti ini? Apa nih maksud tujuan kita?
Maksud tujuan mereka ini apa untuk kesini? Bukan kami kesini untuk menggurui bapak-bapak, bukan. Bukan kami merasa lebih baik daripada bapak-bapak, bukan. Karena kami kesini ini karena kami merasa lebih buruk dari bapak-bapak. Karena kami merasa lebih hina dari bapak-bapak di sini. Kalau kami selalu di rumah terus, Pak, kami tidak akan bisa mendapatkan apa yang namanya itu sunnah. Apa yang namanya itu wajib, apa yang namanya kita ini dakwah. Kami dari Jakarta datang ke sini tujuan kami. Orang katakan ini 3 hari apa, 40 hari ini apa, 4 bulan ini apa. Kami hijrah dari rumah kami, Pak, hanya semata-mata untuk memperbaiki diri kami. Diri kami masing-masing. Karena kami merasa tidak baik di hadapan Allah, Pak. Kami merasa punya salah di hadapan Allah. Kami merasa punya salah di hadapan manusia di rumah-rumah kami. Karena kami punya masalah. Kenapa? Ulama katakan kami ingin memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Diri kami ini banyak, Pak. 5 perkara yang Allah perbaikan kalau kami keluar ini 5. Apa yang diperbaiki? Imaniyah, iman yang akan diperbaiki sama Allah. Ubudiyah, ibadah yang akan Allah perbaiki. Muamalah dengan orang bisnis, perdagangan, pertanian, apa segala macam. Muasyarah, hubungan dengan manusia, saudara, adik, kakak, orang tua, ini akan diperbaiki. Dan yang terakhir akhlak. Kami belajar untuk ini, Pak. Alhamdulillah step by step Allah perbaiki pelan-pelan. Tidak mungkin bagi Allah mudah aja diperbaiki, tapi Allah pengen lihat mujahadahnya manusia, kesungguhan manusia dalam memperbaiki diri. Kenapa harus ke masjid-masjid di sini? Bukan kami tidak ada masjid di Jakarta, Pak. Dekat rumah kami masjid kami besar-besar. Kenapa harus kami ke daerah? Karena kalau kami buat program di dekat rumah kami diganggu, Pak, sama istri anak kami. Diganggu dengan dunia kami, perdagangan kami. Makanya kami korbankan itu waktu sedikit. Itu tujuan kami. Kami bawa harta kami ke satu tempat di mana kami dikirim. Alhamdulillah dikirim ke Bogor ini. Kami bawa harta kami untuk kecukupan kami selama 40 hari. Semata-mata hanya untuk berislah diri. Dan kami ingin bersilaturahmi dengan orang-orang Bogor ini, saling mengenal, Pak. Karena orang Islam katakan kalau orang Islam itu jauh saling mendoakan. Lil muslimi wa muslimah. Itu seluruh manusia yang Islam itu dapat doa. Tapi kalau dekat ini saling mengunjungi, saling silaturahmi. Kami belajar bagaimana kami silaturahmi, saling mengerat antara saudara semuslim. Nah, itu tujuan kami, tidak lebih dari itu. Karena kami ingin membentuk iman yang kami punya. Karena iman manusia ini, Pak, turun naik. Apalagi di zaman sekarang bukan turun naik lagi, Pak, keluar masuk. Siang beriman, malam berkafir. Ini sekarang yang terjadi sekarang. Makanya kami perbaiki iman kami, bukan memperbaiki iman Bapak, bukan. Kalau iman Bapak itu urusan iman Bapak dengan Allah. Karena yang mengetahui iman kita ini cukup kita dengan Allah. Karena yang merasakan iman ini kita sendiri, Pak. Iman ini nggak nampak. Iman ini bagaikan angin, hanya bisa dirasakan, nampak tidak. Yang bisa merasakannya manusia itu sendiri. Sejauh mana kekuatan iman kita sama Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, itulah yang dikatakan ulama, iman kita semakin. Iman manusia di zaman sekarang, Pak, Masya Allah. Makanya kami keluar, bagaimana kami hijrah. Di mana tempat iman? Ya di sini, Pak. Di musola, masjid. Karena kata Allah, tempat yang dicintai Allah di muka dunia ini adalah masjid dan musola. Tempat yang dibenci Allah adalah di pasar. Makanya kami cari tempat yang dicintai Allah. Karena yakin di tempat yang dicintai Allah itu banyak malaikat-malaikat rahmat. Di situ kami belajar untuk meningkatkan iman kami. Sebagaimana mobil kalau rusak, di mana tempatnya, Pak? Di bengkel mobil, bukan di apotek, bukan rumah sakit. Di mana rusak iman kita? Kita obati. Di mana bengkelnya? Di masjid. Bagaimana apa yang dilakukan masjid? Ya, 4 amal ini. Dakwah ilallah, taklim wa ta'lum, zikir, ibadah, hikmah. Ini yang kami praktekkan. Kami berdakwah, mengajak. Dakwah ini bukan mengajari, ya, Pak. Arti dakwah ini mengajak, hanya mengajak aja. Urusan hidayah Allah. Kami hanya mengajak. Kami taklim wa ta'lum di sini buat. Kami belajar zikir, ibadah, bangun malam. Dan kami belajar berhikmat kepada masyarakat di sini. Nah, ini kami pelajari, Pak. Nah, itulah untuk membentuk iman kami nanti. Kalau udah iman kami full, Pak, selama kami di Bogor ini kami pulang. Jadi apa yang kami lakukan di sini itu terbiasa di dalam rumah. Kalau di rumah, Pak, Masya Allah, kalau udah nempel di ketek istri, Pak, susah tahajud. Maka kita lepaskan istri kita dulu selama 40 hari.
bagaimana istri kita ini hari-hari bicaranya Allah. Kalau ada kita Pak di rumah, apa-apa teriak ayah, bapak uang belanja habis. Ini jadi berharap istri kita ini kepada orang kita suami. Kita ingin belajar ini bagaimana Pak? Kita keluar ini membentuk iman kita ini yakinnya hanya pada Allah dan membentuk iman istri kita ini yakinnya kepada Allah. Cukup meminta kepada Allah, berharap kepada Allah melalui suami. Nah sekarang suami pergi berharap kepada siapa istri-istri kita? Luruskan yakin mereka kepada Allah. Tadinya sama bapak mana Pak? Uang belanja habis, beras habis, jajan anak-anak habis. Cukupin bekal. Bukan kami meninggalkan anak istri kami tidak membekali Pak. Cukupi. Selama 4 hari cukupi. Kalau kurang minta apa Pak? Allah. Nah, ini iman Pak. Kami mendidik iman kami meninggalkan anak istri. Bukan jolim Pak. Justru ini agama. Allah katakan ku ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini caranya Pak. Untuk membentuk iman kami dan iman anak istri kami keluarga kami. Cukup Allah Pak. Siapa contohnya ini Pak? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini salah satu contoh. Ini yang kami ikut. Bapaknya para nabi. Datuknya nabi kalau disebut orang ya. Kakeknya nabi. Penghulu nabi lah. Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya Pak 13 tahun. Di mana ditinggalkan? Padang pasir, di gurun ya Pak yang nggak ada kehidupan. Kalau anak istri kami kita tinggalkan masih ada tetangga, mertua semua ada hidup di situ. Dan kami bekali. Kalau Nabi Ibrahim hanya apa yang bekali? Nah, ini contoh. 13 tahun Nabi Ibrahim meninggalkan. Apa yang dapat? Lihat Nabi Ismail. Nabi diberikan keturunan para nabi. Dari Nabi Ismail, Nabi terus sampai ke Rasulullah. Inilah Pak, yang kami belajarin bagaimana kami belajar meluruskan iman kami dan meluruskan iman anak istri kami. Karena apa Pak? Yang dipertanyakan nanti kita orang tua. Jaga diri kamu, kata Allah. Ku anfusakum. Ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Jaga diri kamu dan anak istri kamu. Karena kita yang kami pertanyakan. Bukannya kita meninggalkan anak istri itu jolim. Biarkan aja orang ngomong bicara apa terserah. Oh bapaknya begini anak istrinya lo terdampar. Nggak ada itu Pak. Itu biasalah gosip. Manusia seperti itu. Kami cukup dengan kita dengan istri aja. Kuatkan iman anak istri kita. Udah berangkat. Belajar mereka bagaimana meminta pada Allah. Tadinya sama ayah sama bapak, sekarang sama Allah. Mereka buat amalan, mereka sholat tahajud, mereka sholat 5 waktu, hanya meminta pada Allah. Ya Allah, suami saya sedang belajar jalanmu ya Allah. Nah ini iman yang lurus. Kalau hari-hari kami di rumah, kami ngaji 3 hari, 40 hari, 4 bulan di sekitar rumah kita Pak, disusulin sama anak istri kita Pak. Gak konsentrasi kita beribadah pada Allah. Gak akan islah diri kita Pak, bukan mengislah diri namanya itu. Mencacatkan diri kita namanya begitu. Iman kita jadi rusak gitu. Makanya kita keluar jauh dari anak istri. Tinggalkan hanya 3 hari. 3 hari Allah gantikan, Masya Allah, dihitung 700 kali lipat itu. Apa yang kita lakukan di jalan Allah ini, kebaikan jalan 700 kali lipat dikalikan. Allah katakan sepagi sepetang di jalan Allah aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sepagi sepetang, pagi dan petang, pagi dan sore. Nah itu lebih baik daripada gimana 3 hari Pak, hitungnya sendiri saya juga bingung. Malaikat nggak akan bisa Pak ngitung-ngitung orang yang keluar jalan Allah ini, pahala nggak akan bisa malaikat. Pasir yang ada di lautan, malaikat bisa hitung Pak, yang ada di dunia ini. Hujan yang turun di atas langit ke bumi ini, malaikat bisa hitung. Tapi kata Allah, malaikat tidak akan bisa menghitung pahala orang yang keluar jalan ke Allah. Nah ini Pak, ini karena ini amalan paling besar. Memang sholat, ya saya sudah sholat, saya sudah ngaji ya memang. Karena dakwah ini adalah pahala paling terbesar. Karena dakwah ini dulu Allah berikan kepada siapa? Kepada kekasih-kekasihnya. Ini kerja dakwah ini Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya aja Pak. Pada para nabi, para rasul. Umat dahulu Pak nggak ada dikasih dakwah, cukup ibadah aja. Kita kalau dihitung ibadah Pak dibanding umat-umat terdahulu jauh. 450 tahun umat yang Nabi Muhammad beribadah itu. 4 Nabi Musa. 450 tahun umat Nabi Musa beribadah coba. Nah kita dengan 60-70 tahun beribadah aja. Masya Allah. Ingin mengharapkan surga Allah, mahal Pak surga Allah. Makanya kita mencari jalan pintas bagaimana
kita mengambil usaha dakwah ini, usaha para nabi yang dulu nabi kerjakan, yang dulu nabi lakukan atas perintah Allah. Sekarang nabi sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada, tabiin sudah tidak ada, wali-wali Allah sudah tidak ada, 9 wali sudah ada, Pak. Nah, ini diembankan semua kepada seluruh umat muslim. Jangan diembankan kepada kiai, ustadz, kesian, Pak. Kiai ini udah ada faknya lagi, dia mengatur anak-anak santri, ustadznya mengatur orang-orang yang di sekampung. Nah, kita bantu mereka. Mereka punya ladang, punya lahan, punya wadah untuk mengajar anak-anak. Ulama, santri, ada wadah. Kita yang bergerak di lapangan, Pak. Bagaimana mengajak orang taat kepada Allah. Nah, ini. Nah, untuk perkara ini, Pak, makanya kami di sini belajar, bukan kami di sini mengajari. Karena dakwah ini intinya mengajak, bukan mengajari. Itulah kami bagaimana mengajak manusia ini sama-sama belajar untuk sama-sama taat kepada Allah. Itulah tujuan kami datang dari Jakarta ke sini itu hanya untuk itu aja. Islah diri dan bersilaturahmi dan belajar dakwah, Pak. Belajar ngajak. Karena kalau kami ngajak orang-orang di dekat sekitar rumah kami itu, Masya Allah, Pak, hujannya lebih berat. Karena kami sehari-hari sama mereka. Mereka tahu lahir saya itu, zamannya saya jahiliyah itu seperti apa. Jadi, hujannya lebih berat. Jadi sebelum kami berdakwah ke kampung kami ini, kami belajar di sini. Kalau sama bapak-bapak kan belum kenal, ya kan, kami sama. Ketemu bapak-bapak sudah baiknya aja gitu kan, ini belajar. Nah, itulah maksud tujuan kami ke sini. Maka dari itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya iman, Pak. Kami membentuk bagaimana keluar ini agar iman yakin kami ini lurus kepada Allah. Nah, ini penting, Pak, iman. Iman ini lebih penting dari segalanya, Pak. Lebih penting daripada rumah, anak, istri, harta benda, lebih penting, Pak. Ini iblis lebih paham, Pak, soal ini. Iblis lebih paham soal iman ini. Paham. Makanya iblis nggak akan mencuri kekayaan manusia, Pak. Sehebat apapun manusia nggak akan dicuri, Pak. Mau mobilnya banyak, rumahnya banyak, itu iblis nggak akan mencuri. Mau uangnya banyak pun nggak ada. Tuyul nyuri uang nggak ada, itu bohong, Pak. Nggak akan dicuri, tapi iblis akan selalu mencuri iman manusia, Pak. Perlahan-lahan, selalu diasut-asut. Iblis selalu mengasut, mencuri. Bagaimana iman manusia ini rontok, Pak. Nanti di hadapan Allah, nah kita yang sengsara. Ini iblis, Pak. Iblis selalu berdakwah. Iblis selalu berdakwah. Kapan iblis selesai berdakwahnya? Nanti hari kiamat, Pak. Selalu mengajak manusia sama-sama ke jurang-jurang neraka. Ini iblis, Pak. Paham betul iblis ini agak harga iman ini. Nah, makanya kami usahakan bagaimana kami keluar untuk membentuk iman kami di dalam diri kami. Nah, ini tujuannya, Pak. Karena iman ini, Masya Allah, nilainya, Pak, apabila iman sebesar biji jarah, sebesar debu, ditimbang dengan dunia yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka iman akan lebih berat. Nah, inilah sekecil-kecilnya iman manusia mati di hadapan Allah, Allah ganti 10 kali lipat dunia. Bagaimana nggak berat, Pak, ini iman. Nah, ini kita usahakan hari-hari. Bicara Allah kuasa, makhluk nggak kuasa. Manusia ini sekarang kan udah kalah dengan yang nampak. Ini mah uang nampak, harta nampak, ini makanan nampak. Yang galak, yang goib-goib belum masih yakin manusia, Pak. Masih kurang yakin dengan yang goib. Memang surga nggak kelihatan, neraka nggak kelihatan. Yang kelihatan sekarang duit kelihatan, kendaraan kelihatan, yang nampak. Manusia baru percaya dengan nampak, belum yakin dengan yang goib. Karena pada hakikat nanti setelah mati kita itu goib itu jadi kelihatan, Pak. Yang nampak ini hanya jadi cerita, udah. Nah, diceritakan nanti dalam kubur, Pak, ditanyakan. Dalam kubur baru yang goib itu kelihatan semua. Malaikat kelihatan, nah ini surga kelihatan, ini neraka akan udah. Itulah dunia, Pak. Dunia ini memang nampak, akhirat cerita. Tapi setelah itu bagi yang hidup sekarang, setelah yang mati, nah ini dunia ini hanya tinggal cerita aja. Yang tadi akhirat nggak nampak kelihatan itu, Pak. Nah, penyesalan. Maka banyak manusia yang sudah terkubur ingin dikembalikan ke dunia ini hanya untuk beramal ibadah. Nah, sebelum masih ada waktu, sebelum ini kita sudah seperti ini, bagaimana kita berpikir anak istri kita, tetangga-tetangga kita, bagaimana memakmurkan masjid-masjid dan mushola di sini. Berbondong-bondong, Pak, kita ajak manusia. Jangan hanya memikirkan diri kita aja. Nanti Allah akan pertanyakan kalau kita hanya memikirkan diri kita aja beribadah. Bagaimana anak istri kamu? Bagaimana tetangga kamu? Karena kita kan kalau ke masjid ini kan melalui rumah orang, Pak. Kalau ada orang yang nongkrong kita tidak peduli,
dengan orang itu akan dipertanyakan sama Allah. Oh. Ini berat Pak. Makanya kita bagaimana belajar, saling ingat mengingatkan. Di dalam surat Wal Asr jelas, watawasobil haq, watawasobis sabr. Saling ingat mengingatkan, karena manusia ini perlu Pak ingat. Yang nampak aja kadang-kadang lupa, bagaimana yang nggak nampak. Ini perlu disampaikan kepada orang-orang, diajak, tapi dengan kesabaran. Watawasobis sabr. Nah itu dengan kesabaran. Inilah yang kami lakukan, kami praktekkan pelan-pelan dengan kesabaran Pak, mengajak orang. Mau diusir mau nggak diterima, mau enggak ya kami perjuangkan. Yang penting kami hanya menunaikan hak saudara muslim kami yang ada di sini. Mengingatkan hanya. Mau marah, mau enggak, mau hidayah itu urusan Allah. Kami hanya berdoa aja bisanya Pak di sini Pak. Kami mengajak diusir silakan, kami balik ke masjid hanya bisa berdoa. Karena doa-doa kami ini insya Allah kabulkan, kami sedang belajar. Nah, itu tujuan kami di sini Pak. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu semata-mata karena bodohnya saya Pak dalam belajar, karena kurang korban untuk agama. Apabila datang benarnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pada bapak saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, perilaku yang salah, dan pada Allah saya mohon ampun, beristighfar, astagfirullahaladzim. Untuk sempurnanya majelis, mari kita tutup dengan doa. Subhanallah bihamdihi. Insya Allah bapak-bapak nanti habis sisa kami ada malam mahabah di pertemuan.